Syekh Muhammad Yusuf atau biasa dikenal dengan Baim Yusuf, seorang tokoh penyebar agama Islam di daerah Purwakarta pada era 1800-an. Beliau mendirikan Masjid Agung Purwakarta sebagai tempat syiar agama Islam. Saat itu tempatnya masih berupa hutan karena pusat pemerintahan berada di Wanayasa. Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara langsung dengan cucu dari Syekh Muhammad Yusuf, Bapak Sanusi. Sahabat Kolbu dan teman longan, sekarang kita telah berdiri bersama dengan zuriyah dari Syekh Yusuf. Langsung kita tanya-tanya aja. Gimana, Mi? Beliau adalah Bapak Sanusi. Pak Punten, Bapak masuk zuriyah cucu beliau yang kelima. Subhanallah. Jadi bapak saya tuh Anwar dan Toha ya, bin Basri bin Husain bin Haji Muhammad Yusuf. Subhanallah ya Rabbi. Kenapa termasuk ini melihara makam atau masjidnya, Pak? Dua-duanya, makam sama masjid, termasuk pengembangan sejarah. Atau wisata religi gitu. Betul, Pak. Dengar betul ya, katanya buku aslinya ada di Amerika. Betul nggak saya baca begitu? Itu buku ini bukan yang beliau, tapi yang dari Banten itu. Syekh Nawawi Al-Bantani ya, bukunya memang ada di Amerika. Kalau ini memang karangan beliau ada kan, Pak, kitabnya yang katanya orang karangan Sunda, buku namanya Fikih sama tasawuf, bukan? Ya. Fikih Sunda sama tasawuf Sunda. Bukunya ya, Pak Didi? Ada ya, cuman bahasanya Sunda. Tapi dicetak nggak, Pak? Tadinya dicetak, sekarang di copy aja. Tapi sekarang ada. Kalau saya beli bisa? Kalau beli ya belum selesai diperbanyak. Oh, oke, baik. Tapi insya Allah nanti saya cari dulu ya, mudah-mudahan masih ada. Iya. Pak, di kami ada pesantren Jakarta, Pak. Ada pesantren, ada travel umroh. Jadi diantaranya kita tuh programnya adalah termasuk ini tabarukan kepada para wali-waliullah yang penyebar agama yang di Indonesia ini gitu. Oke, Pak. Untuk anak muda apa pesannya, Bapak? Ya. Untuk anak muda supaya mereka rajin ziarah gitu. Karena kan sekarang ini kan mereka kan anak-anak muda kan hampir gini, Pak. Oh, itu bid'ah, itu haram kan gitu, Pak ya sekarang itu. Kita kan mengacu pada satu hadis itu ya. Betul. Hadisnya itu mengatakan bahwa manusia itu apabila sudah meninggal putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat, siapa yang membawa ilmu itu? Kan ulama. Ulama adalah orang yang berilmu, dia yang membawa ilmu itu yang waris. Maka orang yang menginginkan itu dibolehkan ya, kita itu memberikan doa, mendoakan penghormatan dan penghormatan ya kepada orang yang telah memberikan ilmu gitu. Jadi boleh-boleh saja. Yang bid'ah itu yang menganggap ziarah itu hanya mempertuhan ya. Tapi kan kalau di dalam Islam itu, kalau orang-orang Islam itu kan idza ja'a nasrullah watfat. Kemudian mereka itu mendoakan gitu untuk kesejahteraan. Berarti nggak bid'ah ya, Pak ya? Enggak ya. Tuh kaula muda tuh dengerin tuh, kaula muda bid'ah enggak? Enggak. Berarti anak-anak muda harus rajin ziarah karena supaya menghargai gitu ya jasa-jasa para pendahulu kita ya, Pak. Tanpa beliau mungkin Purwakarta belum Islam kayak sekarang ya, Pak, begitu. Ya, karena Purwakarta ini beliau adalah yang pertama yang di sini membuat masjid. Babat alas ya, Pak, istilahnya. Iya, dulu itu di sini namanya Babat alas itu Babakan Anyar. Jadi belum ada ini, masih hutan belantara. Ya, untuk berdakwahnya di sini adalah kepada orang-orang di sini, ada kelompok-kelompok Sunda Wiwitan. Nah, itu yang bisa. Kalau Jawa mah apa, Pak?
itu agama Jawa itu loh Pak, kayak gitu ya. Iya, Sundawiwitan itu. Jawain kalau orang Jawa mah. Ya, tapi itu sebetulnya Hindu Buddha juga. Oh, gitu ya Pak ya. Cuman disebutnya karena Sundawiwitan. Wiwitan. Jadi Sunda yang pertama gitu. Mereka datang ke sini dan itu diislamkan oleh beliau. Oleh beliau Iya. Yusuf. So sahabat, jadi sudah jelas ya bahwa sesungguhnya tugas beliau adalah mengislamkan orang yang belum Islam, bukan mengkafirkan orang Islam. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. No, buat kita no. Mereka tugasnya adalah mengislamkan orang yang belum Islam. Yang udah Islam ya udah jangan kafir-kafirkan lah, ya gitu ya. Betul. Gimana Pak Sanusi? Dimantapkan ya? Jadi mantap yang karena di sini makanya perlu pembahasan dari fikih itu. Jadi fikih itu bukan hanya sholat tapi tidak dikembangkan. Kalau kita kaji dari fikih itu dari rukun Islam, kalau yang pertama itu kan ketauhidan. Iya. Yang kedua sholat. Nah dari sholat itu berbagai macam. Betul ya Jadi Pak. kita menjelaskan nanti Ibu, kalau menjelaskan itu dari bab wudu. Itu bab wudu berbagai macam ilmu yang sekarang digali oleh orang-orang umum. Iya. Seperti bab wudu. Kesehatan ya Pak ya. Termasuk Kecantikan ya Pak ya, biar cantik wudu. Iya gitu. Ya. Cantikku karena wudhu bukan karena skincare. Iya, itu diantaranya. Kemudian air mengalir itu, nah itu kan pelajaran umum itu. Iya, fisika. Dalam Nabi itu mengajarkan itu. Iya. Sampai beberapa macam air itu. Apakah ada tentang kimia di dalam pelajaran itu? Iya, air mensucikan dan Iya, dan air mensucikan. betul, Ada nggak pelajaran kimia di situ? Ada kan? Ada. Apa? Ya air Pak. Air yang berubah karena alamnya itu sendiri karena Iya. tumbuhan, ya. Nah itu kan boleh dipakai berwudu. Tapi kalau air yang dicampur dengan teh mah enggak, ya. Apalagi teh manis. Ya. Oke. Jadi air yang itu tuh pelajaran kimia. Iya. Tapi jarang kan ustadznya guru mengajarkan. Inilah pelajaran yang oleh Nabi diajarkan kimia, gitu kan? Jarang. Padahal sekarang banyak proses-proses kimia. Itu diantaranya. Banyak lagi. Subhanallah ya Pak, ternyata and then sahabat, wow Islam itu luar biasa dan perlu penjabaran, pendalaman, bukan yang Islam dikafirkan, bukan ya Pak, Pak Sanusi ya, dijabarkan, didalamkan agar lebih pandai. Nah, saya ambil dari Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu lakum alaikum ni'mati alaikum. Dina. Itu kan udah sempurna. Betul. Nah, cuma tinggal kita yang belum menyempurnakan. Hanya itu aja. Contoh aja begini. Dalam waktu sholat, ya. Waktu sholat itu kan menggunakan matahari, bukan ini, tapi matahari. Oh mohon Pak, waktu. Iya. Waktu ya. Tapi anak-anak kalau sekarang itu kapan waktu? Kadang-kadang pakai jam. Iya. Padahal itu, ini ijtihad ini. Ijtihad ya. Ini ijtihad sehingga yang digunakan jam ini bid'ah. Iya. Semuanya aja bid'ah. Pusing kepala biru. Jangan pakai jam bid'ah hasanah. Itu kan baru. Iya. Rasulullah yang mengajarkan matahari untuk menentukan waktu itu. Ternyata karena ilmu canggih ada jadi jam ya Pak ya. Di jam siapa yang menemukan jam? Itu kan orang Islam. Iya. Ya. Itu Mansur Al-Misri menciptakan. Kenapa kecerdasannya? Iya. Tapi sekarang kan kadang-kadang tidak dibahas itu. Terus ya Pak ya? Bisa. Jadi gini Pak, Dibulak-bulak. makin dalamnya ilmu seorang, makin bijaknya orang itu Pak. Iya. Betul nggak gitu ya Pak? Makin dia tawaduknya, makin dia tidak sombong, makin dia tidak mengecilkan orang lain, nggak mengkafirkan orang lain, kan dia karena dalam ilmunya. Begitu Pak Sanusi? Iya betul. Iya. Apalagi kalau sudah dikembangkan jam ini itu kan ada ungkit ya, kemudian pergerakan ini itu kan sekarang menjadi yang kita pakai. Terus ya Pak, jariannya nggak Ya, yang kita Syekh ambil Mansur dari Al-Misri. mana? Nah, itu kan dari apa? Dari Allah tuh. Yang petir itu surat apa tuh? Fatir. Al-Fatir, bukan. Ar-Ra'du. Ar-Ra'du. Dari Ar-Ra'du itu berkembang menjadi Iya. teknologi. Baik, teknologi canggih. Dipakai oleh orang-orang. Oke, baik Pak. Bapak ini ternyata luar dalam banget ilmunya ya. Nanti kalau kita kaji pasti nggak selesai seminggu. Kita akan ngaji sama beliau, insya Allah, karena beliau zuriya langsung dari Syekh Muhammad Yusuf. Jadi terima kasih Pak. Kami dari Pesantren Lataiful Istiqlal Jakarta, dari
sahabat F. Kolbu, sama sahabat Lungan. Terima kasih pada Pak Yusuf. Sama-sama. Semoga Bapak berkah selalu. Aja untuk mereka. Doakan ya Pak biar banyak santrinya kami ya Pak ya. Iya amin amin. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya. Amin ya Allah. Ini menjadikan barokah dan Amin ya terus Allah. berkembangnya ilmu pengetahuan Itu yang butuh dari bagi Islam. anak muda. Betul. Ya, betul. Amin ya. amin amin. Ya. Terima kasih Pak, makasih ya. Assalamualaikum Pak.